Pernah ada momen di mana mama saya itu bakar baju papa saya. Papa itu selain ada wanita lain, ya kan, kehidupan papa tuh papa suka judi juga, ya kan. Sampai mama pingsan kalau nggak salah tuh, itu di titik di mana kita memutuskan kita nggak mau ngelihat papa lagi gitu. Jadi kami anak-anak itu memutuskan untuk keluar dari rumah bertiga tuh, kakak adik kita bertiga. Nah, bagaimana Ibu Ebi dan adik kakak ini mencari penghasilan hari ini? Nah, teman yang baik ini kita manggilnya itu Papi. Dia bandar gitu kan. Bandarnya jangkauannya juga bukan yang hanya Indonesia, sampai internasional gitu kan. Berhubungan dengan dikelilingi oleh bisnis, sempat jadi pecandu juga nggak Ibu? Pastinya. Dan TO aku target operasi oleh Polri itu. Ditangkapnya waktu Di kamar kos lagi tidur. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi lagi tidur, ditangkap, digerebek. Jujur Li ya, di dalam penjara pun aku masih make. Saya berpikir, ini saya gini terus mau ngapain ya? Maksudnya saya nggak sok, saya nggak bisa baca apa, saya nggak pernah ibadah secara gitu kan. Jadi kalau saya ditanya di mana saya ketemu Tuhan Yesus, saya bilang saya ketemu di penjara. Dan saya tidak malu untuk mengakui saya ketemu di penjara. Orang yang kena itu cuma dua, kalau nggak mati, gila. sahabat, tidak ada lembah yang terlalu kelam untuk Tuhan menjangkaukan tangannya, mencari dan menemukan kita. Dan inilah cerita yang akan disampaikan oleh seorang sahabat yang sudah hadir bersama saya. Please welcome Ibu Angelique Maya atau Ibu Ebi ya. Ya, shalom Ibu Ebi. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Thank you banget Ibu udah hari ini datang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat undangan. Thank you banget hari ini. Nah, sebelum kita nanti melakukan perjalanan ke masa-masa di mana Ibu ada di lembah yang begitu dalam, begitu kelam, boleh gak sih kita sekarang mulai dari masa kecil Ibu Ebi dulu? Karena semuanya akan bermula dari situ ya. Nah, Ibu Ebi ini berada dalam keluarga yang seperti apa sebenarnya Ibu? Ya, terus terang untuk kehidupan keluarga saya waktu saya masih kecil itu memang saya terlahir dari keluarga yang Muslim. Papa saya orang Muslim. Mama saya tuh Kristen. Nah, jadi kami anak-anak itu semuanya. Nah, dengan kehidupan masa kecil yang memang kalau dilihat-lihat itu hubungan orang tua itu kurang harmonis ya. Jadi bisa dibilang masa kecil yang memang melihat papa mama ribut. Hari-hari itu apa yang membuat orang tua Ibu Ebi ini sering berantem Ibu sebenarnya? Iya. Karena waktu itu masih kecil saya tidak tahu juga ya. Jadi pernah ada momen di mana mama saya itu bakar baju papa saya. Saya waktu itu mungkin baru TK atau kelas 1 SD. Saya nggak mengerti itu mama bakar baju papa kenapa? Itu saya nggak ngerti gitu kan. Saya baru mengerti setelah saya dewasa ternyata itu mama berantem sama papa dan mama bakar baju papa. Itu setelah dewasa ya. Dan saya pikir memang papa itu kan memang saya juga baru tahu itu setelah dewasa bahwa papa itu memang tidak pernah terlepas dari hidupnya itu ada wanita lain. Iya. Gitu. Jadi dari dasar itulah mungkin memang kehidupan rumah tangga papa mama saya selalu ada masalah. Pertengkaran situ. Oke. Ketika Ibu beranjak dewasa, remaja mungkin ya. Ada nggak sih momen yang membekas banget hidup di dalam keluarga yang mungkin nggak harmonis ini? Iya. Dengan beranjaknya usia, kita semakin mengerti bahwa ternyata masalah papa dan mama itu adalah pasti adanya wanita lain, seperti itu. Dan akhirnya kami menyadari bahwa memang papa tidak pernah terlepas dari itu. Dan juga kan memang papa itu selain ada wanita lain, ya kan, kehidupan papa tuh papa suka judi juga, ya kan. Jadi itu kalau di rumah, waktu kita SMP itu ya, SMP lah, di rumah itu tuh pasti teman-teman papa semuanya di rumah tuh main kartu sampai pagi. Nah, main kartunya itu pakai uang gitu kan. Jadi memang kita akhirnya hari-hari hidup itu memang di dunia-dunia yang melihat papa judi gitu kan. Mama papa bertengkar, terus ada wanita lain papa gitu kan. Jadi memang kita masih kecil bertumbuhnya dengan lingkungan seperti itu gitu. Jadi sampai ada masa di mana tuh pokoknya perang mama papa itu sampai mama pingsan kalau nggak salah tuh itu di titik di mana
kita memutuskan kita nggak mau ngelihat papa lagi gitu. Jadi kami anak-anak itu memutuskan untuk keluar dari rumah bertiga tuh, kakak adik kita bertiga. Ibu Ebi dan satu kakak satu adik ini kan memutuskan buat keluar rumah. Apakah nggak terfikir bahwa kasihan mama nih kalau nggak ada kita akan semakin mungkin nggak ada orang yang menguatkan seperti itu? Nggak pernah terfikir seperti itu? Tidak pernah terfikir, tidak. Karena di pikiran kami itu waktu itu cuma pengen kami nggak lihat papa. Kalau papa pergi dari rumah kan nggak mungkin. Ya. Kita yang pergi dari rumah gitu. Nah hari itu perginya tanpa pamit atau sempat pamitan ke Nggak, mama? pamit ke mama pasti, kalau ke papa enggak. Oke. Nah apa yang mama katakan hari itu? Ya pasti mama nangis ya. Artinya kan mama itu bertahan kan karena anak-anak. Ya. Istilahnya anak-anak yang dipertahankan kok mau ninggalin dia kan. Tapi kita kasih, maksudnya aku agak lupa kasih nasihat ke mama bagaimana. Karena kita waktu itu kan mungkin ego aja ya, ego, emosi, marah anak muda gitu kan, yang membenci papa gitu kan. Ya kita tetap memutuskan keluar. Kalaupun mama larang kan istilahnya nggak bisa juga gitu. Mama nggak bisa larang. Cuman ketika kita di luar pun kita tetap mengunjungi mama. Kita datang ke mama, kita tetap datang, tapi kita benar-benar cuekin papa gitu. Anggap papa nggak ada gitu, seperti itu. Ketika Ibu Ebi dan kakak adik ini cuekin papa nih ketika datang, papa juga diem aja? Papa diem juga, papa juga marah sama kita. Papa benci, artinya gini, papa tahu kita benci sama dia, dia pun memang merespon itu gitu. Karena mungkin nggak ada rasa bersalahnya ya, jadi merasa kalian membenci aku juga membenci kalian. Iya, papa keras gitu. 3 orang anak muda pergi keluar rumah, ada rasa takut nggak sih? Ini kemana kita harus memulai? Dan pada akhirnya ibu dan adik kakak ini melangkah kemana pertama kali? Iya, jadi kan memang ketika kita memutuskan keluar itu memang sebelumnya kan waktu kita di rumah itu kakak itu udah duluan kayak punya teman-teman di luar, ya kan. Nah teman-teman di luarnya itu mungkin baik sama dia gitu. Jadi ketika kita bertiga mau keluar itu berasa kita udah ada orang yang istilah akan nolong kita gitu loh. Ada tempat yang kita bakal kita tempatin dan kita tempatin bersama gitu loh gitu. Jadi nggak ada rasa takut sih. Dan Ibu Ebi dengan kakak adik tinggal di itu ya? Kosan, iya. Satu kamar. Nah bagaimana Ibu Ebi dan adik kakak ini mencari penghasilan hari ini? Kita memiliki kehidupan yang bebas, yang istilahnya nggak ada yang ngelarang kita pergi-pergi ke dunia malam, ya kan, ke diskotik lah, zaman itu diskotik gitu kan. Kita pakai istilahnya, nah di situ itu seperti saya bilang, kakak saya ada punya teman yang baik. Nah teman yang baik ini kita manggilnya itu papi, gitu loh. Sekarang lebih tua juga ya? Dibilang tua sih juga enggak ya, masih saat itu tuh mungkin umurnya masih 30-an kali. Oh tapi lebih tua dari kalian gitu ya Ibu ya? Nah orang ini kami tidak tahu ya, tapi kan memang itu lingkungan teman-teman kakak saya itu kan memang namanya di lingkungan dunia malam ya. Saya nggak tahu kalau dia itu adalah bandar apa segala macam. Cuman memang setelah saya tahu memang dia bandar gitu kan. Bandarnya jangkauannya juga bukan yang hanya Indonesia sampai internasional gitu kan. Ya itulah papi angkat itulah yang mengangkat saya, adik saya, kakak saya di ini sama dia. Menjadi istilahnya disokong ya. Gitu, disokong. Jadi kita nggak kerja, kita cuman kayak disokong aja gitu loh. Nggak ada kerja, kita nggak ada kerja. Oh gitu? Tiap hari namanya kita udah istilah dunia malam gitu, istilahnya mau pakai obat gratis kita punya, mau pakai apapun kita ada, karena kita dikasih tidak beli, dikasih tidak beli gitu loh. Jadi benar-benar free untuk semuanya gitu loh. Nah si papi angkat ini kan yang memelihara, menopang, terus ya memberikan segala kebutuhan. Ada yang dia tuntut sebagai timbal balik gak itu? Enggak sih, jadi memang dia karena kita memang ini dia percaya sama kita. Salah satunya adalah saya itu tangan kanannya dia. Jadi saya itu yang pegang uang-uangnya dia. Saya yang pegang obat-obatannya dia. Dan obat-obatannya itu bukan 1-2 ribuan. Maaf ya boleh disebutin di sini? Iya. Ya,
berapa kilo gitu-gitu kan. Zaman itu kan udah maksudnya dia percaya dia pegang saya itu. Maksud dia pegangin saya itu untuk saya pegang. Kalau orang ada yang mau ambil di saya gitu. Jadi transaksinya itu ke saya. Ya. Dan uang-uangnya juga ke saya gitu kan. Jadi itu aja sih kepercayaan yang dia kasih ke saya itu. Memang waktu itu memang dia yang nggak tahu ya, memang saya yang dipercaya gitu di antara kakak sama adik saya yang dipercaya pegang itu semua gitu. Makanya saya nggak boleh istilahnya sembarangan untuk ketemu orang segala macem, karena kan apa-apanya dia ada di saya gitu. Seperti itu. Jadi hari itu tanda kutip itulah pekerjaannya ya. Ya mungkin itu ya. Mengelola bisnisnya itu ya. Heeh. Oke. Berhubungan dengan dikelilingi oleh bisnis sempat jadi pecandu juga nggak Ibu? Pastinya. Dibilang pecat, nah itu, tapi karena kita kan semuanya ada. Mau obat ini ada, mau ada. Jadi kalau dibilang pecandu berat ada, tapi kan semua tersedia. Jadi nggak pernah merasa kurang kan, gitu. Istilahnya nggak pernah yang jadi gimana sakau-sakau itu nggak. Karena tersedia semuanya. Iya. Di hidup yang seperti itu sempat terfikir berhenti nggak sih? Atau justru menikmati? Menikmati. Menikmati ya? Menikmati. Ada teman bilang, ayo Ebi kamu berhenti, kamu ngapain sih hidup kayak begini melulu gini-gini. Tapi kan karena memang waktu itu otak kita semuanya kan dijejeli dengan hal-hal seperti itu, jadi nggak pernah berpikir mau berhenti ya. Ah gue enak begini, enjoy begini, udah gitu. Apalagi dari perjalanan hidup yang tidak pernah bisa menikmati hidup ya gitu ya. Iya. Maksudnya memang segala sesuatu tuh nggak kekurangan kan gitu. Ya kan, mau apa-apa bisa. Istilah mau obat orang susah-susah dapat, gue gampang. Istilah gue ada tersedia gitu. Jadi nggak ada rasa bersalah sedikit pun gitu nggak? Nggak ada. Kalau dari kakak atau adik pernah nggak ngomong? Yuk, nggak pernah juga nggak ya? ada. Kita bertiga sama. Tapi pernah nggak kepikiran takut ditangkap polisi? Enggak juga. Enggak juga? Sampai akhirnya ditangkap beneran? Yes. Di tahun 2000 ya? Iya tahun 2000, iya betul. Aduh bener-bener deh. Tapi enggak, itulah. Aku pikir itu ditangkap karena Tuhan sayang. Ya kan? Walaupun aku belum kenal Tuhan Yesus ya. Pas papiku ditangkap polisi. Papiku ditangkap polisi duluan. Oh jadi papa angkatnya dulu ditangkap. Nah jadi itu pergerakan barang di luar itu otomatis aku yang pegang kan. Mungkin aku pulang diikutin apa segala macam. Ya aku istilahnya udah dipantau lah. Ya itu. Karena papinya di dalam, pergerakan penjualan masih ada. Ya akhirnya berarti ada kaki tangannya gitu ya. Betul. Dan TO aku target operasi oleh Polri itu. Gitu. Ditangkapnya waktu? Di kamar kos, lagi tidur. Pagi-pagi. Ya. Pagi-pagi lagi tidur, ditangkap, digerebek. Adek udah pergi, adek waktu itu lagi pergi mau les. Nah kakakku tuh lagi nimbang-nimbang. Akunya lagi tidur. Di dalam ruangan yang sama? Yes, kan satu kamar. Gak bisa ngelak ya di situ ya? Gak bisa ngelak. Kata kakakku teriak-teriakan digedor-gedor tuh 7 orang dari Polri. Emi bangun. Kenapa sih kan gitu kan. Terus pas aku bangun, kenapa sih? Ya udah buka aja gitu kan. Mana surat perintahnya gitu kan, aku gituin. Ada surat perintahnya. Ya udah kalau udah ada surat perintahnya kita nggak bisa ngelak. Kalau nggak ada surat perintahnya baru kita bisa bertahan gitu. Waktu dibawa oleh polisi, apa yang dirasain? Takut nggak? Enggak, belum rasa takut. Mungkin masih dibawa pengaruh obat ya. Jadi belum berasa takut, kayak masih nih mimpi. Masih berasa nih kayaknya ini skenario nih. Si papi nih pengen ini gitu. Jadi masih di awang-awang gitu loh. Kayak masih belum ini, cuma kalau kakak aku yang udah nangis-nangis segala macam. Justru kakak yang masih kakak aku yang udah kayak, merasa takut ya. Kalau aku tuh masih santai aja. Oke. Mulai ada rasa takut itu waktu di mana? Sejujurnya ya, kayaknya kalau aku inget-inget ya, kayaknya aku nggak ada rasa takut waktu itu ya. Oke. Bukannya kayak gimana ya, karena gini, karena di dalam penjara pun, jujur Li ya, di dalam penjara pun aku masih make. Jadi aku pertama datang itu aku udah ditawarin. Aku baru masuk sel, aku ditawarin. Wow. Ya karena waktu itu kan masih ini kan, oh mau dong gitu kan. Aku baru masuk udah pakai gitu. Jadi aku nggak merasa takut atau nggak merasa gimana karena aku masih bisa pakai gitu. Kan kalau orang istilah pecandu, yang penting ada barang gitu.
ya kan. Nah lu nggak akan merasa takut, lu nggak akan merasa susah hidup. Yang penting lu bisa pakai barang gitu. Nah itu. Jadi belum menyadari bahwa ya ini sebuah Enggak. sebuah risiko atau sebuah Iya, konsekuensi dari iya, kayak nggak ya ada. udah gitu ya. Iya, udah nikmatin. Maksudnya ya udah kita udah ketangkep, ya udah nikmatin aja gitu. Ya, ya. Nah, sahabat solusi, seringkali kisah hidup yang kita alami membawa kita kepada keputusan yang salah, membawa kita kepada satu konsekuensi pada akhirnya. Karena kita mungkin merasa sendirian dan melewati semuanya dengan kekuatan sendiri. Hari ini kamu tidak perlu melewatinya sendirian, tidak perlu melewati dengan kekuatan sendiri. Kami mau dan rindu untuk mendukung kamu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Tapi tunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi memang pada akhirnya masuk penjara tapi belum ada rasa menyesal, tidak ada rasa takut gitu ya. Menikmati hari-hari di penjara. Betul. Hari-harinya seperti apa? Selain tetap pakai kayak gimana hari-hari yang dijalani? Di situ pasti banyak teman. Teman sepenanggungan pastinya ya, yang sama-sama kasus narkoba ya kan. Rata-rata banyaknya kasus narkoba ya kan. Kalau dulu kan penjara tuh belum dipisah tuh, kasus narkoba, pencurian, pembunuhan tuh belum dipisah. Jadi masih digabung semuanya satu sel atau gitu kan. Nah satu sel itu bisa kira-kira 14 orang. Ada yang bisa 5-6 orang, ada yang dikit, ada yang bisa banyak gitu kan. Nah kita waktu itu kalau nggak salah tuh dapet yang banyak tuh, kalau nggak salah 14 sampai 20 orang gitu lah. Nah karena kita sama-sama satu senasib ya istilahnya karena kasus narkoba. Jadi ketemu teman baru, ya hahaha. Maksudnya bener-bener nggak merasa, gue di penjara nih, gue gini-gini. Enggak, tetap enjoy aja sih, tetap enjoy aja gitu. Maksudnya untuk menyesali belum ada sih waktu itu Nggak ya. ada sama sekali. Iya, mungkin karena gini, mungkin kan kalau di luar itu kita terbatas untuk miliki teman. Waktu di luar ya, karena kita kan kayak begini istilahnya aktivitas kita nggak boleh sembarangan kita ketemu orang, nggak boleh sembarangan kita berteman dengan orang-orang, karena begini kan. Nah ketika di dalam itu banyak orang-orang yang kita bisa bercerita, kita bisa gimana lu ditangkapnya, lu kasus apa, gini-gini gitu. Terbuka lah itu. Terbuka, dan akhirnya kita saling memiliki gitu loh. Kita tuh sama teman-teman jadi, kamu kena berapa tahun, kamu kena ini, jadi gitu. Jadi ya udah kita sambil menunggu waktu kita keluar, kita semua berteman baik banget. Ya. Ya. Biar ini nggak jadi salah tangkap ya, bahwa ya ada konsekuensi tapi kita tetap bisa menikmati. Kita masuk ke dalam sebuah cerita bahwa Tuhan menangkap Ibu Ebi di dalam. Yes. Hari itu Ibu bagaimana akhirnya bisa mengikuti satu kegiatan ibadah dalam penjara, sedangkan Ibu mungkin di dalam kan berkata ya udah saya menjalani hidup sebagaimana mestinya, enjoy aja. Kok bisa kepikiran ikut ibadah hari itu? Iya, waktu itu jadi setelah dari itu biasanya kita akan setelah sidang kita akan dipindah ke lapas. Jadi itu kayak tempat singgah sementara. Kalau setelah mengikuti sidang jatuhi hukuman baru gitu di situ kita ke lapas wanitanya, yaitu di Tangerang. Jadi saya ingat waktu itu sipirnya bilang ini, Angelique, ayo dong, kamu nih ibadah sana ibadah gitu kan. Dia sangka saya Kristen. Iya bu, padahal kan saya waktu itu saya masih ya kan. Iya bu, gitu. Nah udah dengan berjalannya waktu mungkin akhirnya saya berpikir, ini saya gini terus mau ngapain ya? Maksudnya saya Islam saya nggak sholat, saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak pernah ibadah secara Islam gitu kan. Tapi saya pengen loh datang ke Tuhan tuh yang memang saya ngerti bahasanya, saya ngerti apa yang saya omongin dan saya ngerti apa yang saya omongin ke Tuhan gitu loh. Nah akhirnya saya coba-cobalah datang ke ibadah yang Kristen, dan waktu itu kan memang ada orang-orang yang melayani di gereja ya, penginjilan ke penjara Lapas, ya. Udah itu saya ikut, itu saya baru pertama kali ikut, itu bener-bener aduh saya tuh kayak saya semuanya tuh kayak dikeluarin dari diri saya gitu loh. Baru nyanyi lagu aja tuh udah nangisnya sejadi-jadinya. Saya tuh orang yang paling nggak bisa nggak nangis ya.
Jadi denger lagu begitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu tuh langsung nangisnya kayak apaan gitu kan. Dan memang kan setiap orang yang datang pelayanan ke situ kan mereka memang doa pelepasan, apa ada KKR, ada segala. Justru saya ikutin terus tuh doa KKR. Jadi tuh saya nunggu-nunggu nih kapan nih ibadah Kristen lagi gitu kan. Dan saya karena merasa kayak ringan gitu loh. Ketika saya mengikuti habis ibadah itu, kayak saya mengalami sesuatu yang kedamaian, ya kan, terus sukacita dan ringan aja, kayak ringan gitu diri saya, tubuh saya tuh ringan gitu. Semuanya tuh kayaknya yang beban-beban itu istilahnya nggak ada gitu kan. Disitulah saya ketemu Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ditanya di mana saya ketemu Tuhan Yesus, saya bilang saya ketemu di penjara. Dan saya tidak malu untuk mengakui saya ketemu di penjara. Karena orang yang kena narkoba itu cuma dua, kalau nggak mati gila. Ya, kalau nggak mati gila. Kalau saya sampai bisa ditangkap Tuhan, kalau saya sampai bisa ketemu Tuhan di penjara, itu anugerah. Ya, amin. Amin. Itu anugerah. Kamu lihat saya begini, kelihatan bekas kayak pakai pemakai narkoba nggak? Enggak. Enggak. Orang-orang yang saya ceritain nggak pada yang percaya. Saya bilang itu karena anugerah. Ada orang yang benar-benar memang pecandu itu sampai kurus kering, sampai kayak tengkorak, sampai akhirnya memang ketika dia pun sadar agak-agak miring, kan begitu. Tapi puji Tuhan oleh anugerah Tuhan sehat semuanya, sehat ingatannya, sehat tubuhnya, jiwanya, rohnya. Dan makanya itu apapun yang sudah pernah saya coba dulu, itu sudah saya cobain. Dan sekarang ketika saya mengenal Yesus, waktunya untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya gitu. Wow. Hari itu apa yang berubah dalam hidup ibu ketika akhirnya memilih percaya kepada Yesus? Ada perubahan nggak ibu? Banyak banget perubahan. Perubahannya banyak banget. Pokoknya kita semakin istilahnya selalu rindu ketemu Tuhan ya. Haus untuk beribadah. Dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita tuh menjaga hidup kita dari perbuatan dosa. Gitu. Perubahan hidup, tadi ibu juga pada akhirnya berkata bahwa oh kita jadi tidak mau nih sama dosa, benci dosa gitu ya. Berarti ibu juga stop di dalam penggunaan narkoba hari itu. Iya. Sempat ngalamin, kan orang bilang kalau stop itu akan sakau ya. Sempat ngalamin itu nggak? Jadi gini, jadi sewaktu sebelum keluar dari penjara, memang waktu kan saya bilang waktu di pondok masih pakai, di pondok masih pakai, pindah ke lapas masih pakai. Tapi pas di lapas inilah detik-detik di mana saya mulai berpikir, makanya cuma sedikit bikin gantung, bikin pusing gitu. Malas gue pakai lagi gitu. Jadi sudah ada keinginan untuk saya tidak mau pakai itu lagi karena memang udah nggak boleh, udah susah didapat lah zaman itu ya. Nah jadi pas keluar akhirnya kita memang tidak pakai lagi karena memang sudah kita tidak mau pakai lagi gitu loh. Dan memang sudah dilarang. Kita tuh masih ketemu papi loh. Ketika kita di luar keluar penjara itu kita dijemput sama ada orang temannya papi yang suruh jemput kita. Untuk maksudnya untuk jemput kita untuk ke tempatnya dia gitu. Tinggal sama dia lagi. Tapi dia masih jual seperti itu, masih bermain dengan itu, tapi kita sudah tidak boleh suruh pakai, kita nggak boleh. Kita udah nggak boleh pakai lagi, kita udah nggak boleh ke diskotek lagi, benar-benar dilarang sama papi gitu. Jadi pada akhirnya juga ya itu ada satu keadaan yang menolong ibu dan kakak untuk tidak lagi terjerumus dalam itu ya. Oke. Nah, ketika keluar, ibu memutuskan untuk hidup benar. Apa yang dilakukan pertama kali? Apakah mencari komunitas, mencari gereja tempat untuk bertumbuh? Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, ketika saya keluar kan saya dijemput tuh sama temannya papi untuk tinggal bersama papi gitu kan. Nah, beberapa bulan tinggal di tempat yang papi siapkan untuk kita, akhirnya papi panggil kita untuk pulang. Untuk bilang gini, papi ini maksudnya kita suruh pulang ke rumah, jangan sama papi lagi gitu kan. Akhirnya kita pulang ke rumah. Nah ketika kita pulang ke rumah, gak berapa lama dari kita pulang ke rumah itu kita dapat informasi, dengar kabar papi angkat kita sudah mati. Jadi kita berpikir, oh Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tuh pisahin kita ya gitu. Ternyata Tuhan tuh memisahkan kita dari hal-hal seperti ini gitu, melindungi kita gitu kan.
Dan kita bersyukur sama Tuhan buat perlindungannya, dan juga sedih karena kehilangan papi juga ya, orangnya udah baik gitu ya. Terus akhirnya udah kita di rumah. Nah, tante dari, jadi istri dari adiknya mama itu rindu untuk dia tuh di rumah bikin komsel. Nah, akhirnya saya sama adik saya ini disuruh tinggal di rumahnya. Rumah dia memang cukup besar dan anak dia cuma 2 orang, dan salah satunya kayaknya lagi sekolah di luar negeri gitu, jadi rumah itu sepi. Jadi kami ini disuruh tinggal di rumahnya dia. Nah, dengan lingkungan kami tinggal di rumahnya dia, itu lingkungan rohani yang cukup baik ya. Tante saya ini suka doa, om saya gitu ke gereja, suka komsel di rumah. Dan jadi dari situlah rohani kami ini istilahnya bertumbuh gitu, bertumbuh untuk kenal Yesus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, om saya itu sama tante saya adalah pencintanya ini ya, selain pencinta Tuhan Yesus, pencinta Pak Gilbert. Jadi mereka ibadah di Pak Gilbert gitu kan. Sampai akhirnya saya disekolahkan untuk sekolah Biblical Leadership School selama 6 bulan di Glow. Setelah itu saya terus dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai singer. Wow. Terus sebagai guru sekolah minggu, until now ya masih sebagai guru sekolah minggu. Terus apalagi akhirnya saya dipercayakan Tuhan juga untuk melayani Tuhan sebagai konselor di GBI Glow sampai sekarang. Terus disuruh lanjutin sekolah gitu kan, untuk memperlengkapi apa yang kita kerjakan sebagai konselor. Mesti punya hal-hal yang untuk kamu memperlengkapi diri kamu sebagai seorang konselor. Kuliah STT di Petamburan, S1-nya. Terus dengan anugerah Tuhan juga, setelah itu saya boleh lanjut lagi ke S2-nya di Glow, STT Glow. Seperti itu sampai sekarang. Dan sekarang saya juga sudah pendeta muda di Glow. Gitu, sebagai kid pastor di Glow juga. Wow. Puji Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Amin ya. Amin. Karena memang Tuhan itu kalau mengubah seseorang 180 derajat, artinya totally kita diubahkan untuk terus menjadi berkat buat banyak orang. Dan dalam pelayanan saya pun akhirnya banyak ketemu masalah-masalah orang-orang yang berhubungan dengan masa lalu. Nggak banyak sih, tapi ada hal-hal yang kita bisa jadi berkat gitu. Bagaimana kehidupan kita dulu tuh kita memberikan motivasi kepada mereka, memberikan nasihat gitu sih. Sebagai orang yang pernah jatuh dalam dosa yang begitu besar, begitu dalam, dan diampuni. Amin. Lewat pengorbanan Kristus, lewat salibnya, lewat darahnya disucikan. Bagaimana ibu pada akhirnya melihat sosok, ayah sudah. Ayah masih ada. Masih ada. Bagaimana melihat sosok seorang papa sekarang yang dulu pernah menyakiti hati ibu? Sayang banget. Kami anak-anak nih yang tadinya pergi dari rumah nih karena benci ngeliat papa. Jadi ada waktu itu yang dari tante saya ini yang suruh kita tinggal di rumahnya, bikin retret keluarga. Nah, di situ retret keluarga itu firman Tuhannya itu tentang hati Bapa. Dan itu benar-benar kita semua dilepaskan dari kebencian, sakit hati, kekecewaan, akar kepahitan. Itu semua tuh dilepasin dari kita semua nih, adik kakak semuanya ke Papa. Itu kita semua setelah ibadah pelepasan dengar firman Tuhan itu kita nangis-nangis, kita berpelukan ya kan, kita nangis-nangis, maafin gini-gini. Semua. Dan after that, setelah itu benar-benar gak ada lagi kita benci papa, gak ada lagi kita marah sama papa. Bahkan walaupun papa kadang-kadang masih seperti itu nih, misalkan masih ngeselin, udah gak apa-apa. Maksudnya hatinya tuh udah beda. Kita tuh udah memiliki kasih Kristus. Hatinya Bapa tuh udah ada di kita gitu. Kalau kita sudah memiliki hatinya Bapa, mau orang jahat kayak apapun kita bisa benci gak? Gak bisa. Malah kita justru mengasihi dia. Mengasihi Papa. Kita sungguh-sungguh mengasihi Papa. Langkah pertama apa yang Ibu Ebi dan saudara-saudara lakukan ketika pertama kali dipulihkan dari rasa benci itu ke Papa? Kita peluk Papa, cium Papa. Pokoknya kita mengakui kesalahan kita kan. Oh, yang kabur itu ya. Yes.
Pokoknya apapun itu kesalahan kita yang kita tuh benci papa, kita marah papa, kita minta ampun, kita minta maaf sama papa gitu kan. Walaupun mungkin dari papa tidak mengakui ya, karena kan biasa dong seorang bapak kan hatinya masih ini apa kurang mau mengakui kesalahannya. Kalau anak mah akuin aja gitu kan. Jadi kita benar-benar waktu itu pokoknya tetap mengasihi papa dan sangat-sangat perhatian sama dia. Sangat-sangat perhatian. Jadi ini istilahnya kita tuh menyatakan kasih Kristus kepada papa. Kita tidak menginjili papa untuk percaya Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan untuk mengasihi papa. Dan buahnya itu adalah beberapa tahun yang lalu. Papa sudah percaya Yesus. Wow, puji Papa percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa tahun yang lalu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan mama juga? Mama udah almarhum. Oh sorry, maaf ya. Ya, Gak apa-apa. Jadi mama memang turut mendoakan sampai mama dipanggil Tuhan pun papa belum percaya. Oke. Tapi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya tuh lagi ada kegiatan mendengarkan lagu rohani. Papa panggil saya, Ebi, doa bapak kami tuh bagaimana gitu kan. Papa emangnya kok papa ini doa bapak kami, papa mau percaya Yesus? Dia iya gitu kan. Papa beneran? Aku gituin kan. Iya gitu kan. Ya udah ikuti aku ya, ikuti Ebi ya. Aku tuntun pertobatan ya. Aku tuntun doanya untuk percaya Yesus. Dan setelah itu udah tuh gitu. Dan kehidupan dia berubah nggak? Enggak. Dia tetap judi, dia tetap ada perempuan. Tapi kita doa terus. Maksudnya untuk papa tuh benar-benar bertobat. Ketika menerima Yesus dia benar-benar bertobat dari kehidupan lamanya. Dan itu pun baru dijawabnya mungkin 2 tahun yang lalu ya. Papa sakit stroke. Terus kita doa, kita minta ampun sama Tuhan untuk papa. Akhirnya papa mau dibaptis nggak? Ya udah, akhirnya kita baptis papa. Jadi ya inilah kondisi papa yang seperti inilah. Akhirnya benar-benar papa bertobat. Kenapa? Papa sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu dia lakukan. Misalkan papa suka judi online tuh, judi online gitu kan, suka main handphone gitu loh, judi online gitu. Terus pokoknya hal-hal yang dulu tuh kita nasehatin papa nggak bisa. Jadi udah langsung diambil alih sama Tuhan sih. Jadi kadang aku berpikir gini, Tuhan bener juga ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan papa begini karena Tuhan sendiri yang langsung ambil alih. Aku yang akan ini dia gitu. Kalau anak-anak kan dia nggak dengar kan. Anak-anak ngomong nasehatin nggak dengar. Langsung Tuhan ambil alih. Dan ketika papa kondisi sekarang pun sedang sakit. Kami tetap mendoakan papa, kami tetap mengasihi papa. Bahkan kami bilang pokoknya kami ini ke papa bahwa papa pokoknya kalau ini di hati sebut nama Yesus aja gitu. Kalau misalkan nanti di hati papa gimana gitu kan. Yang penting sekarang papa udah percaya Yesus, itu sih yang istilahnya menenangkan hati kami anak-anak ya. Suatu perjalanan yang sangat panjang ya. Tetapi dari perjalanan yang panjang ini apa satu hal yang paling Ibu Ebi syukuri? Syukuri bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow. Ya. Karena gini, kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, saya pasti sudah mati atau gila. Benar. Karena ketemu Tuhan Yesus itu adalah anugerah. Tuhan memberikan kita kasih karunia, yaitu keselamatannya ya kan, yang Tuhan kasih sama kita. Karena kalau nggak ada Tuhan Yesus itu pasti kita udah mati. Itu sih. Kesimpulan hidup adalah untung saya ketemu Tuhan Yesus. Wow. Gitu. Ya. Karena pada akhirnya melihat Yesus sebagai yang begitu berharga dalam hidup kita dan lebih berharga dari segala yang dunia tawarkan ya. Dan apa yang Tuhan Yesus tuh real, apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidup saya tuh real. Kalau saya bisa begini tuh itu Tuhan, itu karena Tuhan Yesus. Saya pernah ngomong, Tuhan yang mana yang bebasin aku? Maksud Tuhan yang mana yang nolong aku? Tuhan Yesus yang nolong aku dari kejatuhan itu. Ya kan, dari kejatuhan keterpurukan saya, Tuhan Yesus yang angkat saya, bukan Tuhan yang lain. Ya. Terima kasih buat kisahnya Ibu. Tapi sebelum kita selesai, boleh nggak sih Ibu kasih satu pesan buat sahabat solusi yang mungkin hari ini yang pertama tidak merasakan kasih orang tua, yang kedua untuk mereka yang sedang terjebak dengan narkoba dan ingin lepas, apa yang ingin Ibu sampaikan pada mereka? Ya, baik sahabat-sahabat solusi, pokoknya apapun keadaan kalian hari ini jangan pernah menyerah,
minta terus Tuhan untuk tolong kalian. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak akan tinggal diam untuk menolong kalian. Dan kalian juga harus punya niat untuk keinginan untuk berhenti. Kalian yang mungkin kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, kalian yang mungkin terikat dengan obat-obatan, narkoba, apapun yang kalian mungkin alami hari-hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan selalu ada buat kalian dan menunggu kalian untuk kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, Bu Ebi terima kasih sekali Siap. ya buat kesaksiannya. Tuhan pakai terus buat menyatakan kasih buat Amin. orang banyak. Iya. Tuhan berkati ya. Tuhan Ibu ya. berkati ya. Nah buat sahabat solusi yang hari ini sedang terikat dengan suatu hal, mungkin narkoba, mungkin judi, atau apapun itu, dan kamu ingin sekali lepas, kami rindu untuk mendoakan kamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendukung kamu dalam doa, kami siap untuk menemani setiap perjalananmu. Kami tunggu ya, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.